Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan semua, mahasiswa semester 2 Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang pada malam hari ini mengikuti perkuliahan Ulumul Quran. Tidak sebagaimana biasanya saya menggunakan Meet dalam menyampaikan materi dan diskusi. Pada malam hari ini saya berinisiatif menggunakan media YouTube sebagai penyampaian materi, dan nanti tanya jawabnya boleh di komen YouTube yang ada video kaitan membahas tentang pembahasan ulumul Quran di materi kita. Kawan-kawan yang saya banggakan, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu muhkam dan mutasyabihah. Ilmu muhkam dan mutasyabihah ini adalah salah satu fan daripada disiplin ulumul Quran. Kemarin kita telah membahas bagian dari fan ulumul Quran, ada materi nasikh mansuh, ada kisotul ilmu qosoisul Quran dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu muhkam dan mutasyabih. Setidaknya dalam pembelajaran ini, mahasiswa nanti akan mengetahui definisi apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Kemudian apa sebab-sebab ayat tersebut itu dianggap mutasyabih, dan selanjutnya macam-macam daripada ayat mutasyabih serta pendapat para ulama berkaitan tentang ayat Al-Quran, bagaimana pandangan mereka tentang ayat mutasyabih dan ayat muhkam. Selanjutnya yang terakhir nanti mahasiswa juga diharapkan untuk mengetahui faedah mempelajari ilmu muhkam dan mutasyabih atau mempelajari ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Baik, kita lanjutkan bahwa kita dalam memahami Al-Quran tentu tidak semua ayat Al-Quran bisa kita pahami. Ada ayat Al-Quran yang memang tidak bisa kita pahami. Ya, bukan karena kita orang ajam, bukan karena kita orang yang tidak berbangsa Arab. Bahkan orang yang berbangsa Arab pun juga ada ayat-ayat yang tidak dipahami oleh orang Arab, meski bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi faktor memahami ayat Al-Quran yang bisa difahami dari ayat Al-Quran atau tidak itu bukan karena bahasa bukan karena kita bukan orang Arab, melainkan orang Arab pun juga tidak bisa memahaminya. Nah, ini yang kemudian ayat yang disebut dengan mutasyabih. Nah, itu. Nah, setidaknya ayat mutasyabih dan muhkam itu disinggung oleh ayat Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran ayat 7. Allah mengatakan, huwaladzi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhara mutasyabihat. Dialah, kata Allah, yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itu pula pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Dari ayat ini tentu kita sudah bisa mengklasifikasi bahwa ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat? Apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat? Ayat-ayat muhkamat menurut versi literatur yang saya baca
Ayat muhkam ini atau ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang diketahui makna dan maksudnya. Baik karena sudah jelas artinya, diketahuinya maknanya, ataupun ditakwil atau ditafsirkan. Jadi ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang ayat tersebut itu ketika kita baca kita tahu makna dan maksudnya. Baik itu karena jelasnya ayat tersebut ataupun ditafsirkan ataupun ditakwil. Ada pula yang mendefinisikan bahwa ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang jelas petunjuknya. Petunjuknya artinya dilalahnya. Ya. Dan tidak dinasakh hukumnya. Jadi kalau ayat itu menunjukkan satu dilalah yang jelas tapi dinasakh, ini tidak bisa dikategorikan ayat yang muhkam. Sebab ayat yang sudah dinasakh hukumnya pasti tidak berlaku. Nah, sehingga ayat muhkam ini adalah ayat yang menunjukkan dilalah yang jelas terhadap hukum ataupun yang jelas terhadap makna. Nah, selanjutnya setelah kita pahami definisi ayat muhkam, kita pahami juga definisi ayat mutasyabihat. Di dalam literatur buku yang saya baca dalam kaitan ini, Abdul Jalal, ya Profesor Dr. Abdul Jalal HA, itu mendefinisikan bahwa ayat-ayat mutasyabihat ini atau ayat mutasyabih ini adalah ayat-ayat Quran yang lafadznya tidak menunjukkan makna yang jelas dan tidak dapat ditakwil. Jadi ayat-ayat itu ketika kita baca itu tidak menunjukkan arti jelas. Nah, ketidakjelasannya itu dikarenakan faktor kurangnya kita pengetahuan atau sedikitnya kita mengetahui mufrodat atau bahkan ya ayat ini di dalam bahasa Arab itu memiliki ambiguitas, memiliki kesamaran makna. Nah, ini yang kemudian ayat-ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ulama Hanafi dalam buku yang saya baca itu menjelaskan ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat atau lafat-lafat yang tidak jelas maksud dan petunjuknya baik karena tidak bisa dijangkau oleh akal ya ataupun tidak ada dalil yang mendukung makna tersebut terhadap sesuatu yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk ya, sesuatu yang dimaksud. Itu ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat secara definitif. Selanjutnya, apa sebab daripada ayat ini dikategorikan ayat mutasyabihat? Ya setidaknya secara definitif tadi, ayat-ayat mutasyabihat itu dikarenakan adanya kesamaran makna satu lafadz ataupun kita tidak tahu kan itu. Tetapi di sini kemudian memang ada spesifikasi atau pengkhususan sebab ayat Al-Quran itu tidak bisa dijelaskan, tidak dapat kita fahami. Salah satunya adalah makna lafadz tersebut itu samar kalau tidak ditunjang dengan ayat yang lain. Contoh dalam kaitan ini, wa fakihatan wa abba, itu ya. Wa fakihatan wa abba, itu. Abba ini tidak dapat dipahami. Dikarenakan apa? Tidak dapat dipahami makna dan tujuannya. Kenapa? Lafaz-lafaz sebelumnya itu menjelaskan tentang sesuatu yang diperuntukkan untuk kita. Tetapi kemudian ada kalimat terakhir yakni abba. Ini sesuatu yang tidak bisa diperuntukkan untuk kita. Kenapa? Wa fakihatan itu adalah buah-buahan. Sedangkan abba itu rumput. Artinya kalau kita pahami, fakihah itu bisa kita makan. Kalau rumput nggak bisa kita makan. Akan tetapi abah ini bisa dimaknai, akan bisa bisa diterjemahkan dan diketahui maksudnya ketika disambungkan, dikaitkan dengan
ayat atau lafadz yang lain, yakni disambungkan dengan mata'al lakum wali an'amikum, yakni semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi kalau kita fakihah itu untuk kita, sementara kita juga memiliki hewan ternak. Hewan ternak ini makanannya adalah rumput, abbah itu tadi. Nah itu yang kemudian masih ada bisa diterjemahkan. Jadi abbah itu bukan makanan kita karena rumput. Abbah itu adalah makanan hewan-hewan kita. Jadi lafadz abbah ini samar ketika tidak dikaitkan dengan lafadz yang lain. Yang kedua, kenapa ada ayat mutasyabihat? Ini karena makna ayat itu samar. Kalau tadi lafadznya yang samar, sekarang ayat itu samar. Kata Allah, innallaha sami'um basir. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi juga maha melihat. Dalam kaitan ini, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, itu ayat itu. Ya, Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang diciptakannya. Nah, sehingga ketika kita mendengar innallaha sami'um basir, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah melihat, jangan pula kemudian kita katakan Allah itu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Kalau Allah melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, itu sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Oleh karena itu dalam kaitan ini, ulama kita mengatakan bahwa Allah itu mumatsalatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya, ketika Allah sami, Allah mendengar, tentu pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian Allah melihat, tentu dalam kaitan ini melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk yang masih menggunakan panca indera. Nah, selanjutnya jangan pula kemudian diarahkan pada pemahaman berarti Allah buta, nggak punya mata, nggak punya telinga. Nah, itu apa lagi? Jangan sampai ke sana. Intinya sami'um basir ini adalah hal yang samar. Kita tidak tahu bagaimana Allah melihat. Jangan pula kemudian kita katakan Allah buta, jangan pula juga kita katakan Allah seperti kita punya mata, punya telinga. Sebagaimana saya katakan tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya selain lafadz yang samar, ayat yang samar, kemudian ada lafadz dan ayat yang samar sebabnya. Jadi lafadznya sudah samar, ketika digabungkan dalam kaitan dia menjadi kalimat dalam sebuah ayat, ini juga tidak bisa difahami. Contohnya, laisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinal birra manittaqo. Jadi antara laisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha, tidaklah satu kebaikan ketika seseorang mendatangi sebuah rumah dari belakang rumah. Tetapi orang yang baik itu adalah ketika dia mendatangi rumah dengan takwa. Dengan takwa ini bagaimana? Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai tidak memahamkan. Ya, tidak memahamkan. Nah, tentunya dalam kaitan ini kalau kita bisa memahami, ya kalau dilarang dari mendatangi rumah atau bertamu dari belakang, otomatis kita ya bertamu dari depan. Itu kalau kita pahami secara detail. Tetapi kalau tidak pahami, tidak kita kaitkan secara detail, maka tidak memahamkan ayat ini. Itu sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat, dikatakan ayat mutasyabihat. Selanjutnya, macam-macam ayat mutasyabihat. Macam daripada ayat mutasyabihat ini menurut klasifikasinya itu ada 3 macam. Ada makna yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Jadi contohnya alif, lam, mim itu sama sekali tidak diketahui oleh manusia artinya. Sehingga pun ketika kita melihat tafsir
Di situ komentar dari mufasirnya mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu apa maksud alif lam mim. Ya kan? Kaf, ha, ain, sod itu juga tidak ada yang tahu. Dan mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu. Nah, ini tidak diketahui oleh manusia. Artinya. Kemudian ada ayat mutasyabihat yang diketahui karena adanya takwil. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Lafat-lafat yang mustarok, lafat-lafat yang memiliki dua makna atau lebih di dalam Al-Quran itu ditakwil oleh atau ditafsirkan oleh para ulama kita sehingga kita faham. Contoh salah satu quru itu di situ ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan suci. Dengan adanya penafsiran ada yang ngomong haid dan suci, tentu kita memahami apa yang dimaksud dengan quru itu. Kemudian ayat-ayat yang hanya diketahui para ulama saja. Jadi kita tidak tahu, ulama saja yang tahu. Ini yang menyebabkan kita itu tidak boleh meninggalkan ulama dalam memahami Al-Quran. Sebab apa? Kapasitas kita sebagai muslim yang tidak mengetahui cara menafsirkan Al-Quran, ketika dipaksakan menafsirkan Quran, tentu sesat menyesatkan. Dolu ad-dolu, sesat menyesatkan. Oleh karena itu, ulama-ulama Nahdien, ulama-ulama NU, itu memformulasikan mereka agar tidak mencolot atau agar tidak langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis tanpa ilmu. Maka kemudian baik itu santri ataupun kiai ataupun bahkan ulama yang besar di kalangan NU, meski ketika mereka menemukan hukum, mereka tidak langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ke fikih dulu. Karena fikih itu adalah karangan ulama yang punya kompetensi untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu begitu. Nah, tapi bukan berarti kita itu mengikuti fikihnya. Hakikat mengikuti fikih itu adalah hakikatnya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Karena fikih itu hasil ijtihadnya para ulama terhadap penafsiran Quran dan Hadis. Jadi jangan pula disangkakan orang NU itu tidak mau mendasarkan diri dalam menggali hukum kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan, tetapi lebih tepatnya ketakutan orang NU untuk langsung mengambil hukum dari Al-Quran Al-Hadis karena menganggap dirinya kurang mampu dalam hal menggali hukum. Ingat, bukan karena bodohnya, tetapi karena adab. Karena adab, mereka lebih mau memegang pendapat-pendapat ulama dibanding dengan mempercayakan diri terhadap kapasitasnya dalam menggali Al-Quran. Ini uniknya NU. Nah itu, maka kemudian mereka membuat satu statement dalam prinsip berorganisasinya, al-muhafadatu ala qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Ini. Nah itu, jadi ada banyak ayat-ayat mutasyabihat di sana. Ketika kita sok memaksakan diri untuk menggali hukum dari Al-Quran langsung, tidak memiliki ilmu-ilmu yang digunakan untuk menggali hukum, tentu akan sesat menyesatkan. Tentu akan sesat menyesatkan karena selain di sana ada ayat mutasyabihat, di sana ada ayat-ayat yang substansi hukumnya atau maknanya itu bertentangan dengan salah satunya. Ya, salah satunya yang kemudian dalam usul fikih disebut i'tiradu dalilain. Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran ada yang kontras. Nah dalam kaitan ini, kalau kita memegang salah satunya, tidak mengetahui salah satunya, tentu akan menyesatkan. Itu. Sehingga sekali lagi, jangan pernah meninggalkan ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Di zaman Nabi, ketika turun ayat Al-Quran, mereka tidak paham, mereka tanya kepada Nabi. Sekarang, kita memiliki Al-Quran, memiliki Al-Hadis, dan kalau kita tidak paham Al-Quran dan Al-Hadis, baliklah kepada ulama. Jangan langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis karena kita memiliki kapasitas yang sangat rendah terhadap ijtihad langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis dalam menggali hukum.
Itu. Selanjutnya, beberapa pendapat tentang memaknai ayat mutasyabihat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu boleh dimaknai. Namun ada juga yang mengatakan ayat mutasyabihat itu ketika dipaksakan dimaknai, maka akan terjadi kesesatan. Jadi di sini kita tahu bahwa memaknai ayat tersebut itu, memaknai ayat mutasyabihat ini dikhawatirkan akan menjadi satu ketersesatan. Sehingga para ulama khawatir memaknainya. Atau dalam kaitan ini golongan yang kedua ini tidak memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi golongan yang pertama itu memungkinkan untuk melakukan satu usaha untuk memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ada dua pendapat ini. Jadi ada pendapat yang memperbolehkan memaknai, menerjemahkan, mentakwil, mentafsiri. Pendapat yang kedua tidak memperkenankan. Salah satu pendapat yang memperbolehkan bahwa ayat mutasyabihat itu boleh dimaknai adalah Imam Nawawi. Selanjutnya, pendapat tentang adakah ayat mutasyabihat dan muhkam. Jadi kalau kita tadi sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2, kita menyimpulkan dari ayat ini ada klasifikasi ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama mutasyabihat, yang kedua muhkamat. Tetapi selanjutnya dalam pandangan ulama ini masih dipertanyakan, adakah ayat muhkam, adakah ayat mutasyabihat? Ya, jadi ada 3 kelompok mengklasifikasi ayat Al-Quran. Adakah di sana mutasyabihat atau muhkam? Dalam kaitan ini kelompok yang pertama mengatakan ayat Al-Quran itu keseluruhannya adalah muhkam. Hal ini beralasan atau kelompok ini beralasan dengan adanya surat Hud ayat 1 yang mengatakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Bahwa alif lam ra kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, artinya di situ makna rapi di situ adalah ayat-ayat itu memiliki kandungan hukum dan harus diterjemahkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu adalah mutasyabihat. Ini ekstrim. Dan dasar mereka adalah surat Al-Zumar ayat 23 yang mengatakan Allahu nazala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan muthani. Nah itu. Jadi Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Jadi semuanya dikatakan ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga mengatakan ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Dengan berdasarkan surat Ali Imran ayat 7 tadi yang mengatakan waladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa akhara mutasyabihat. Jadi dengan adanya ayat 7 Ali Imran ini klasifikasi surat di dalam Al-Quran ada mutasyabihat, ada yang muhkam. Itu. Selanjutnya, hikmah mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih. Setidaknya kalau kita mempelajari ayat-ayat mutasyabih, ini kita akan merasa bahwa kita ini adalah orang yang bodoh. Tidak semua kita tahu berkaitan apa yang kita lihat. Al-Quran kita lihat, ayat-ayatnya kita baca, kita tidak tahu maksudnya. Artinya kita bodoh. Dan dari situ juga kita menganggap bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah. Dan Allah yang maha menciptakan bahasa. Itu kalau kita melihat ayat mutasyabihat. Jadi kita tidak tahu maksudnya, wajar. Karena kita bukan Tuhan. Itu begitu. Yang selanjutnya adalah ujian bagi kita. Jadi Al-Quran itu seharusnya menjadi dasar hukum yang semuanya harus kita pahami, ternyata kita tidak bisa paham. Ini ujian, mau enggak kita untuk mengikuti Al-Quran dan mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi agar kita paham. Selanjutnya,
eh, bahwa ketika kita mempelajari ayat muhkam dan mutasyabihat ini, kita setidaknya itu akan mengagumi bahwa Al-Quran ini mempunyai retorika yang tinggi, sastra yang tinggi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Ini setidaknya ada 25 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan silahkan kita diskusikan di kolom komentar YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.